seorang figur pemimpin yang menjamin kehidupan anak-anak bangsa, pembangunan secara kontinu, lantas kemudian daerah-daerah betul-betul terpenuhi keinginan-keinginannya. Kalau dibandingin capres-capres lain, Anies the best. Sebelum gubernur dia menteri pendidikan. Jokowi lebih terhormat mendukung Pak Anies dan Habib Rizik daripada mendukung Jokowi jadi periode. Kalau boleh saya klaim kurang lebih 80% lah. Umat Islam di Indonesia ini senang dengan Anies atau berharap Anies jadi pemimpin. Saya bilang semua teman-teman merespon baik. Apalagi abang pindah ke Abimania. Kenapa saya katakan Abimania? Tetapi dalam bentuk yang lebih agak longgar, tetap oligarki itu punya perspektif sentralistis itu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun koalisi. Karena itu memang Anies sekarang luar biasa ya, komunikasi kemana-mana untuk memperkuat dukungan dan juga untuk memperkuat yang paling penting adalah mencari tiket untuk Pilpres. Untuk menuju koalisi, mengusung calon presiden tentu rintangan, halangan ini di depan mata. Artinya bisa jadi koalisi ini terus berjalan atau koalisi ini bisa bubar. Kenapa begitu? Karena untuk mengusung calon presiden itu persyaratannya kan 20% presidential threshold. Jadi 20% itu harus terpenuhi. Jika salah satunya ini mundur, maka ini bisa bubar. Tapi soal yang selalu kita tentang terus ya, ini soal ambang batas pencalonan ya, atau PT 20% itu. Mau nggak mau kan sekarang pasti dalam kalkulasi Anies ya, dia masih pragmatis bahwa realitasnya hari ini dia pasti mendapatkan dukungan dari 20% itu, dan itu pilihannya pada Demokrat dan kemudian ditambah lagi dengan PKS gitu kayaknya. Kalau PKS diambil dalam koalisi Gerindra PKB PKS, maka Anies Baswedan tidak akan mendapatkan kereta lagi. Jadi bagusnya ya kan, karena aturan Sontoloyo mengenai presidential threshold ya, maka lebih baik jangan diborong semua partai politik. Kami ingin sebangun dan sejalan dengan aspirasi publik. Baik apa yang kemudian publik inginkan, baik kemudian prinsipnya tidak ada kawin paksa. Karena kawin paksa itu ya nggak enak. Ya. Kita pengen jatuh cinta. Upaya untuk membentuk opini bahwa Anies gagal memimpin DKI dilakukan secara sistemik, terstruktur, dan masif. Sistemik karena dilakukan dengan terencana dan menggunakan berbagai strategi. Terstruktur karena dilakukan melalui semua akses struktural yang dimiliki. Masif karena upayanya terus-menerus dengan semua cara dan tak kenal lelah. Ada dua pertanyaan terkait penjegalan terhadap Anies. Pertama, apa motif dan tujuan menjegal Anies? Ini sekaligus berkaitan dengan siapa-siapa penjegal Anies tersebut. Kedua, bagaimana cara menjegal Anies? Tujuan menjegal Anies pertama, punya motif politik. Tujuan menjegal Anies pertama, punya motif politik, intinya Anies gak boleh jadi presiden. Ucapan salah satu ketum partai baru-baru ini. Juga sejumlah buzzer yang videonya sempat viral. Seperti menegaskan bahwa Anies gak boleh jadi presiden. Potensi Anies untuk nyapres di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pemuda Masyarakat Riau. Dan di samping saya juga Sekjen DPW Riau Abri 1. Di sebelah saya, kiri saya Bapak Udin Riau dari LAM R Kota Pekanbaru, dan banyak juga simpatisan dari Riau Kota Pekanbaru. Kita berharap masyarakat Riau dengan kedatangan Pak Anies ke Kota Pekanbaru bisa menambah marwah Kota Pekanbaru menjadi marwah yang lebih baik ke depannya. Insya Allah kita pendukung
Anies. Selamat siang. Haji. Pak Anies datang. Salam sukses buat Pak Anies. Anies presiden. Presiden. Pandu Abri 1 yang letaknya strategis, tidak jauh dari pentasnya Pak Anies berdiri dan berorasi. Kira-kira jarak dari pentas ke Pandu berkisar 15-an meter. Wah, ini ketua kota kita nih, Pak Alex Koboy, ketua kota Pekanbaru DP Abri 1 DPD Kota Pekanbaru. Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Berharap Bapak Anies bisa memimpin Indonesia 2024. Pekanbaru, Riau, Kota Bertua. Pak Anies tiba, kita sambut dengan adab-adab dan etika. Salam dari Abri 1 Kota Pekanbaru. Baik, terima kasih luar biasa semua menyampaikan keinginannya. Ya, di sini sebelah sini saya ingin yang ke belakang ada Ibu maju aja dari Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paket kami dari Anies Perjuangan berharap satu jadikan Indonesia ini seperti Bapak menjadikan Jakarta sejahtera. Luar biasa. Hari porsi pajak kita dalam APBN luar biasa besar. Pertanyaannya, siapa yang memanage itu jika orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik? Nah, sayangnya iklan-iklan di mana-mana adalah jadilah warga negara yang baik dengan jadi pembayar pajak yang baik. Tidak ada iklan yang bilang jadilah pengelola pajak yang baik. Nah, kita semua harus mulai memikirkan ulang ini. Sebagian dari kita harus ambil putusan, bukan saja menjadi pembayar pajak, tapi pengelola uang pajak kita semua. Harus. Karena kalau kita tidak, nah, orang-orang yang baik-baik ini ketika mereka memilih masuk politik biasanya menghadapi masalah. Misalnya nih, dosen baik-baik, pengajar baik-baik, berintegritas misalnya nih. Terus namanya muncul caleg. Sekampus mendiskusikan, sakit apa dia itu sampai mau jadi caleg? Ada apa yang terjadi sampai mau jadi caleg? Ini mindset kita. Kita cenderung jika orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan. Tapi jika orang yang bermasalah masuk politik justru tidak kita permasalahkan. Itu yang kita masalahkan. Jadi kalau ada orang yang bermasalah masuk politik, ya sudah harusnya gitu kan. Karena kita diemin. Tapi kalau ada orang yang tak bermasalah, justru kita tahan. That will never change our politics. That could never change. Karena itu, kita justru harus mendorong untuk masuk politik. Harus dorong. Tidak semua orang harus masuk politik, tidak. Tapi kalau ada, bantu. Kalau ada, terlibat. Kenapa? Kalau ada orang baik memilih mau ikut tanggung jawab, mau ikut ngurusin ini semua, dia akan kalah pasti jika orang baik lainnya memilih diam dan mendiam.